Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita dalam keadaan sukacita karena diberkati Tuhan terus. Kita bersyukur karena saat ini kita diperbolehkan oleh Tuhan untuk kembali merasakan pelawatan Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk kekuatan iman kita. Hari ini renungan Jumat tanggal 23 April 2021 kita akan merenungkan tema hayati dan ceritakanlah kebaikan Tuhan. Hayati dan ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bacaan firman terambil dari Mazmur 23. Mazmur 23. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kita awali dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau berkenan untuk memberkati kami. Kembali Kau beri kesempatan bagi kami untuk merenungkan, untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi bukti bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan memelihara kehidupan iman kami. Tuhan, berkatilah jika kami akan merenungkannya Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk mampu mengerti semuanya dengan baik. Dan Kau mampukan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih. Amin. Kita baca dari Mazmur 23. Mazmur 23 yang demikian isinya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 berisi berita yang bisa menyegarkan hidup kita. Maka sangat disenangi oleh banyak orang, dijadikan syair lagu, bahkan juga sudah seringkali kita mendengar dan merenungkannya. Tapi kali ini saya mengajak untuk kembali kita menghayati kembali dalam situasi kita yang berbeda dengan situasi waktu-waktu kita mendengarkan yang lalu. Isi Mazmur 23 menjadi sangat hidup karena berisi kesaksian hidup. Bukan sekedar karangan yang kosong, tapi pengalaman hidup. Jika Daud yang menuliskan Mazmur ini, maka gambaran gembala dan domba bisa digambarkan dengan sangat indah. Daud mampu menggambarkannya dengan sangat indah karena Daud pernah menjadi gembala untuk domba, untuk kambing ayahnya. Jadi pengalaman menjadi gembala itu bisa menggambarkannya dengan lebih indah, dengan nyata, lebih dihayatinya. Jadi sesungguhnya gambaran yang dipakai oleh Daud bahwa Allah itu gembalanya, Daud itu domba Allah, maka Daud mengakui kelemahannya. Jadi pengakuan ini mau mengatakan kelemahan Daud, kelemahan dirinya. Meskipun dia orang dalam kisah hidupnya
termasuk orang yang gagah perkasa. Meskipun dia orang yang juga mampu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dia tetap mengaku dirinya adalah lemah di hadapan Tuhan. Daud mengakui hidupnya dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan gembala hidupnya. Jadi Mazmur 23 ini merupakan kesaksian pengalaman hidup Daud. Maka pertama-tama ini mengajarkan kepada kita. Mengajar kepada kita. Kalau kita diutus oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, saksi kebaikan Tuhan, sebaiknya yang kita beritakan kepada orang lain adalah pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Jadi kesaksian kita menjadi kesaksian hidup seperti Daud waktu itu. Inilah yang pertama kita hendak hayati, bahwa kalau kita dipanggil Tuhan menjadi saksi Tuhan, diutus jadi saksi Tuhan, maka yang kita beritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Supaya kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Daud menggambarkan Tuhan Allah sebagai gembala dan Daud sebagai dombanya, sebenarnya ia mau menjelaskan karya Allah dalam hidupnya. Karya Allah dalam hidupnya. Yang pertama, Tuhan Sang Gembala adalah sebagai pemelihara hidupnya. Tuhan Sang Gembala sebagai pemelihara hidupnya. Ayatnya 1, 2, dan 3a yang demikian isinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Luar biasa keyakinan yang diungkapkan Daud ini. Alangkah indahnya jika ini juga menjadi keyakinan kita. Tetapi jujur, dalam perjalanan hidup kita sering tergoda untuk lupa atau melupakan bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah berkat Tuhan sendiri. Kita merasa atau sering merasa rezeki adalah hasil jerih payah kita sendiri dan melupakan campur tangan Tuhan. Sehingga kita tidak mampu menghayati seperti Raja Daud waktu itu, di mana Daud mengatakan Tuhanlah pemelihara hidupnya. Kita sering lupa itu sehingga merasa bahwa hidup kita, rezeki yang kita dapatkan itu sekedar sebagai usaha kita pribadi, sehingga kita kurang bersyukur pada Tuhan. Itu yang pertama, penghayatan Daud. Yang kedua, Tuhan Sang Gembala itu penuntun hidupnya. Ayat 3b. Tuhan Sang Gembala itu penuntun hidupnya. Ayat 3b demikian. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Daud percaya bahwa Tuhan menuntun hidupnya di jalan yang benar. Bukan jalan yang selalu enak. Bukan jalan yang tanpa kesulitan. Bukan jalan yang tanpa penderitaan. Tetapi Daud percaya bahwa hidupnya dituntun Tuhan. Sebagai domba dituntun gembalanya. Yaitu melewati jalan yang benar. Demikian hidup kita sekarang dituntun oleh gembala kita di jalan yang benar. Meskipun banyak kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Banyak sekali kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup ini. Tetapi seperti Daud, kita harus percaya bahwa kita sedang dituntun Tuhan di jalan yang benar. Di jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kedua. Allah Gembala kita adalah menuntun hidup kita di jalan yang benar. Yang ketiga,
Tuhan Sang Gembala sebagai pelindung. Itulah ungkapan Daud ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bagi Daud yang hidupnya sering menghadapi bahaya, Daud itu sering menghadapi bahaya dalam hidupnya. Dia merasakan perlindungan Allah gembalanya. Banyak pengalaman hidup yang dialami oleh Daud yang menghadapi bahaya. Misalnya ketika dia berhadapan dengan Goliat, di mana dia merasa dilindungi Tuhan. Demikian juga ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika dia harus berperang, semuanya dia rasakan Tuhan hadir melindunginya. Perlindungan Tuhan bagi Daud bukan sekedar teori, tetapi benar-benar dirasakan sebagai pengalaman hidupnya. Demikianlah juga kalau kita benar-benar merasakan perlindungan Tuhan, kita akan bisa bersaksi kepada orang lain tentang perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, kita selalu merasakan khawatir, cemas. Kadang-kadang keadaan yang kita hadapi sungguh mendatangkan ketakutan-ketakutan. Tapi Daud mengajarkan kita untuk kita punya keyakinan bahwa Tuhanlah perlindungan kehidupan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, akhir perjalanan domba yang dituntun dan digembalakan Sang Gembala akan menikmati untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya diam di rumah Tuhan kekal. Dan selama perjalanan menuju tujuan akhir, Sang Gembala menyertai dengan kebaikan dan kemurahan. Seperti diungkapkan oleh Daud demikian dalam ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pengalaman Daud bisa kita hayati, kita rasakan, kita yakini bahwa Allah Gembala kita. Sungguh Dia yang melindungi kita, memelihara kita dan menuntun kehidupan kita. Sehingga kita tetap kuat menjalani kehidupan ini dan kita harus memberitakan tentang kasih Allah itu, Allah Sang Gembala itu kepada siapapun melalui kehidupan kita nyata. Yaitu melalui kehidupan kita yang boleh kita tunjukkan pada orang lain bahwa kita punya gembala. Kita tidak mudah menjadi cemas dan takut. Tidak mudah kehilangan arah hidup ini. Karena Tuhan Allah Gembala kita yang baik. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu dari Mazmur 23. Meskipun kami sering mendengarnya Tuhan, tetapi dalam situasi saat ini tentu kami boleh mendengarkannya dan akan menguatkan kami dan menyegarkan hidup kami Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang menjalani ibadah puasa Tuhan. Dimanapun Tuhan, di seluruh muka bumi ini. Berkatilah mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan ketika mereka menjalani ibadah puasa. Dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan dengan baik Tuhan.
Berkati juga Tuhan untuk suasana Lebaran nanti Tuhan. Jika pemerintah bangsa kami itu melarang untuk mudik dengan tujuan supaya pandemi yang ada sekarang ini bisa semakin pulih, semakin baik. Tidak banyak orang yang tertular virus ini Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap mohon kepadamu, bila usaha pemerintah untuk menekan, bahkan menghilangkan pandemi ini Tuhan, berkati. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan dilakukannya vaksinasi Tuhan, agar semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk korban bencana alam yang ada di Indonesia ini, baik yang ada di Jawa Timur, di NTT, NTB, yang ada di Jawa Barat, di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, dan dimanapun Tuhan. Berkatilah semua yang jadi korban bencana alam. Berkati usaha untuk pemulihan semuanya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk Gerejamu GKJ Sarimulyo Tuhan. Dengan segala pergumulannya. Berkati pelayanan dilakukannya, berkati majelis gerejamu Tuhan. Berkati seluruh warga gereja satu persatu. Berkatilah keluarga-keluarga semuanya Tuhan. Agar boleh menjalani kehidupannya meskipun banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anakmu yang mencari sekolah yang lebih tinggi, yang menghadapi ujian, yang menghadapi tugas akhir dari studinya, dari sekolahnya. Berkati para orang tua yang mencari biaya untuk keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya Tuhan. Cukupilah semuanya. Kami berdoa untuk warga gereja yang sudah lanjut usia, sehingga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan hadir mendampingi mereka yang sudah lanjut usia Tuhan. Tuhan berkati Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Seso Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, juga yang lain Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Hadir, hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak kami Amorsea, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, anak kami Asriel Samudra, juga Saudara Yunan Widiatmoko Tuhan. Tuhan tolong kasihani mereka, juga berkati keluarga yang mendampingi, berikan biaya yang cukup untuk pengobatan mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang kami terima selama ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Amin.